Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Mungkin kalau kalian ingat tahun lalu itu gue sempet ngebahas ya mengenai Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2021. Dan yang uniknya Samsung Galaxy S10 Plus itu tuh gue dapetin dengan harga cuma 3 jutaan aja. Which is ini bukan dalam kondisi yang normal, tapi di layarnya ini tuh ada sedikit green screen-nya. Dan di tahun ini tuh gue pengen ngebahas lagi nih mengenai Samsung Galaxy S10 Plus ini gimana kalau seandainya dipakai di tahun 2022. Nah, so kira-kira apakah worth it buat beli Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2022 ini? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, sekarang kita start dulu ya. Mulai dari ngebahas dari sektor desainnya, gimana impresi gue mengenai desain HP ini di tahun 2022. Nah, menurut gue secara desainnya Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh sebenarnya masih kelihatan elegan banget. Dimana secara desainnya Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh nggak ketinggalan zaman ya, kalau seandainya kalian pakai di tahun 2022 ini. Desain kameranya pun gue juga suka banget karena HP ini tuh pakai layout horizontal. Dan kalau ngomongin soal kualitas HP flagshipnya Samsung tuh nggak perlu diraguin lagi lah, terutama soal build quality-nya. Build quality HP ini tuh berasa solid banget dan juga enak di tangan. Sehingga menurut gue untuk sektor desainnya ini, gue tuh nggak ada komplain sama sekali sama desainnya Samsung Galaxy S10 Plus ini. Nah, sebenarnya tuh masalah muncul kalau seandainya kita ngebahas mengenai sektor layarnya Samsung Galaxy S10 Plus ini, dimana kalau ngomongin soal layarnya, HP gue ini tuh mengalami sedikit masalah nih, yaitu masalah green screen yang menimpa Samsung Galaxy S10 Plus gue. Gue nggak tahu sebenarnya Samsung itu kayak gimana, kenapa layarnya ini tuh sering banget mengalami green screen. Meskipun sebenarnya kalibrasi layar dari Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh bisa dibenerin lagi menggunakan aplikasi OLED Saver. Tapi tentunya aja kualitas layarnya tuh nggak bakal balik lagi kayak semula kalau seandainya udah separah ini. Tapi so far menurut gue kalau dipakai nonton, HP ini sebenarnya masih cukup enak. Layar Dynamic AMOLED 6,4 inch-nya ini tuh menurut gue masih enak banget kalau seandainya dipakai untuk nonton. Dan di sini gue suka Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh punya bezel yang lumayan tipis ya, terutama di bagian atas dan juga bagian bawahnya. Jadinya secara layarnya HP ini tuh udah kekinian banget. Begitu juga dari sektor audionya, HP ini juga jadi salah satu poin plus yang gue suka nih, karena HP ini tuh masih punya lubang earphone jack 3,5 mm dan juga dual stereo speaker. Kualitas dual stereo speakernya ini tuh menurut gua standar khas flagshipnya Samsung, dimana hasilnya tuh bagus banget. Tapi kalau kita ngomongin soal earphone jack 3,5 mm, ini tuh nggak ditemuin lagi ya di HP-HP Samsung zaman sekarang. Jadinya HP ini adalah Samsung S series terakhir yang pakai earphone jack 3,5 mm. Karena mengingat masih banyak juga nih orang yang membutuhkan fitur earphone jack 3,5 mm buat dipakai di smartphone flagship mereka. Nah, lanjut ngebahas mengenai sektor dapur pacunya. Untuk sektor dapur pacunya, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh dibekali dengan chipset Exynos 9820 yang secara performanya menurut gua di tahun 2022 ini tuh masih berasa lumayan lancar. Ditambah lagi HP ini juga udah pakai Android 12 dan juga One UI 4.0. Jadinya untuk experience-nya selama pakai HP ini sehari-hari tuh berasa enak banget. Jadinya salah satu faktor yang bikin gua ngerekomendasiin HP ini tentu aja dari sektor One UI-nya. Dan kalau ngomongin soal performa HP ini, menurut gua HP ini tuh masih enak banget ya, terutama kalau seandainya kalian itu pengen pakai untuk kebutuhan gaming. Di sini gua udah tes di PUBG Mobile dan HP ini tuh bisa ngejalanin 60 FPS dengan frame rate yang lancar banget. Tapi emang kalau seandainya kalian itu mainin Genshin Impact di HP ini, gue lebih saranin kalian buat pakai grafik low aja. Karena kalau seandainya kalian itu pakai grafik medium ataupun yang high, HP ini tuh bakal berasa panas banget dan juga banyak frame dropnya. Tapi menurut gue ini tuh wajar banget lah, karena mengingat Genshin Impact adalah salah satu game paling berat yang pernah ada di device mobile. Jadinya secara overallnya gue cukup puas dengan performanya Samsung Galaxy S10 Plus ini. Tapi ini tuh berbeda kalau seandainya kita ngomongin soal performa baterai dari Samsung Galaxy S10 Plus. Yes, meskipun ada embel-embel plusnya, tapi HP ini tuh cuma punya baterai 4100 mAh, yang dimana menurut gue baterai segini tuh udah kurang banget nih, terutama buat dipakai di tahun 2022 ini. HP ini tuh dalam pemakaian gue butuh sampai 2 kali ngecas untuk 1 hari pemakaian. Dan kecepatan chargingnya pun HP ini tuh bisa dibilang udah lambat banget kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini. Jadinya kalau ngomongin soal performa baterainya, mungkin HP ini tuh kurang gitu worth it buat kalian yang suka HP dengan baterai awet. Tapi kalau seandainya kalian tuh nggak peduli masalah baterainya, maka HP ini tuh oke lah, bisa kalian pakai di tahun 2022 ini.
Lalu sekarang kita ngomongin soal kamera dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Kalau ngomongin soal kameranya, HP ini tuh dilengkapi dengan setup 3 buah kamera belakang ya, dengan kamera utama 12 megapiksel dan juga kamera telefoto 12 megapiksel. Selain itu ada juga satu lagi kamera ultrawide sebesar 16 megapiksel, yang dimana untuk hasil fotonya ketiga lensa di HP ini tuh sama-sama punya hasil foto yang oke banget nih, kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini. Hasil fotonya tuh menurut gue masih khas flagshipnya Samsung, dimana warnanya tuh vivid dan juga tajam. Dan di sini yang gue suka dari hasil foto flagshipnya Samsung ini tuh dari dynamic range-nya yang menurut gue tuh kelihatan oke banget. Hampir semua foto daylight di HP ini tuh bener-bener kelihatan bagus banget. Sehingga menurut gue HP ini tuh masih worth it banget, terutama buat kalian yang hobi foto-foto. Lalu kalau masuk ke foto low light pun, HP ini juga menurut gue masih capable banget kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini. Karena menurut gue tuh untuk hasil fotonya, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh punya night mode yang hasilnya bener-bener ngebantu banget. Exposure adjustment dari HP ini tuh jadi kelihatan lebih balance dan juga lebih detail. Dan di sini tuh yang gue suka night mode-nya ini tuh bisa dipakai nih di semua lensa di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Lalu kalau kita ngomongin soal videografinya, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh support rekaman hingga 4K 60fps. Namun emang kalau seandainya kita ngerekam di 4K 60fps, di sini tuh nggak ada stabilisasinya ya, alias stabilisasinya tuh nggak aktif. Jadinya untuk hasil video yang direkam di 4K 60fps ini tuh cenderung kurang gitu stabil. Jadinya di sini tuh gue lebih rekomendasiin ya buat pakai perekaman video di 4K 30fps aja. Lalu lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh dilengkapi dengan dua buah kamera depan yaitu 10 megapiksel plus 8 megapiksel. Yang dimana menurut gue untuk hasil fotonya gue jujur cukup suka ya, karena HP ini tuh punya point of view yang cukup lebar. Dipakai untuk foto daylight, HP ini tuh punya hasil foto yang bagus dan juga detail. Dan untuk mode portraitnya pun HP ini juga bisa dibilang udah cukup memuaskan. Begitu juga untuk perekaman kamera depannya, HP ini juga ada support sampai perekaman 4K 60fps. Ya untuk hasil videografi di kamera depannya di sini tuh udah gua tes dan kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depannya Samsung Galaxy S10 Plus. Dan di sini yang gue suka Samsung Galaxy S10 Plus itu tuh perekaman mentoknya di 4K 60fps. Nah, kira-kira gimana nih perekaman kamera depannya buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 4-5 jutaan dalam kondisi normal. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen beli dalam kondisi green screen, maka HP ini tuh dibanderol dengan harga yang lebih murah lagi yaitu sekitar 3 jutaan aja. Buat kalian pengen beli HP ini, kalian langsung aja bisa menuju link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan di sini menurut gue untuk simpulannya HP ini tuh bisa dibilang masih cukup worth it ya, terutama buat kalian pakai di tahun 2022 ini. Meskipun belum support 5G, tapi untuk experience UI-nya HP ini tuh bener-bener enak banget. Begitu juga untuk performa dan juga kamera HP ini pun masih bisa bersaing nih, atau bahkan menurut gue jauh lebih baik timbang HP-HP mid-range di tahun 2022 ini. Tapi emang perlu diakui untuk baterainya HP ini tuh jadi salah satu kekurangan untuk tahun 2022. Jadinya tentu aja untuk masalah baterai ini tuh harus kalian pertimbangin dulu ya sebelum beli si Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2022. Tapi kalau menurut gue pribadi secara kesimpulannya HP ini tuh worth it banget kalau seandainya dibeli di tahun 2022 ini. Dan palingan segitu dulu aja nih video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2022. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.